Jandaku malam, jandaku sayang, jandaku gemilang. Siapa bilang janda dan duda itu mahal? Tahu siapa yang bilang? Kitab suci. Mau apa? Kitab suci yang bilang janda itu mahal. Mengapa? Di zaman Yesus, juga di zaman Perjanjian Lama, laki-laki itu level 1, wanita itu di belakang. Nah, bayangkan sudah kelas 2, lalu tidak punya suami, tidak punya tangan kokoh pembelanya, tidak punya sebuah tokoh yang bisa melindungi dia. Betapa mahal nasibnya. Semakin turun harga dirinya. Dia harus mencari nafkah sendiri. Dia harus menjadi single parent untuk anak-anaknya. Belum lagi, menurut orang zaman itu, janda-janda itu pasti berdosa. Pasti ada kesalahan sehingga suaminya mati duluan. Pasti orang terkutuk. Aduh, kasihan benar. Ketika Elia sampai ke gerbang kota Sarfat, dia menemui seorang janda yang lagi mengumpul kayu bakar untuk memasak rotinya terakhir. Sudah malam begitu, sang nabi masih minta, "Ibu, bikinkan saya roti, bawakan saya air." Janda itu menunjukkan kepapaannya. Tepung yang ada tinggal ini, dan minyak yang tersisa di buli-buli sudah dibawa rata. Saya cuma bisa bikin roti kecil, lalu anak saya dan saya makan, lalu kami mati. Betapa malangnya janda. Di Bait Allah, Yesus melihat seorang janda terbungkuk-bungkuk. Sesudah deretan orang Farisi masuk, memasukkan derma, kipas dulu, lalu masukkan syok dulu, merah-merah, merah delima, baru isi. Janda ini malu hati. Dia cuma datang, bungkuk-bungkuk, lalu dia cabut dari simpanannya. Dia masukkan uang, mata uang terkecil yang dia punya. Betapa malang dia dibandingkan dengan mereka yang hebat-hebat, yang super-super, yang kelas 1. Mereka juga dikatakan oleh Injil sering ditelan oleh ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, pemuka-pemuka agama. Jandaku malam, jandaku sayang. Situasi, keadaan, nasib janda-janda seperti ini memprihatinkan, patut disayang dan sayang. Keadaan mereka bergantung pada kerahiman, belas kasih orang lain. Untuk bisa tampil di depan umum, mereka malu dan takut. Mereka dicap berdosa. Mereka masih disindir-sindir, diejek-ejek, jadi buah bibir, masih diperas lagi, masih dituntut macam-macam. Sungguh mereka patut disayangi. Tapi pemazmur dalam Mazmur tadi berkata, "Pujilah Tuhan, Tuhan itu adil. Dia menolong orang-orang yang berkekurangan. Dia menegakkan keadilan bagi orang yang diperas. Dia memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar dan tulus hati. Anak yatim dan janda ditegakkannya, dipeliharanya."
Janda sayang, janda malam. Apakah para janda punya nasib cuma di level itu? Tunggu dulu. Ada janda-janda gemilang, ada janda-janda cemerlang. Malam bukan berarti miskin. Malam bukan berarti tidak memiliki keutamaan dan kebaikan. Malam bukan berarti miskin cinta, miskin pengorbanan, miskin kepekaan. Justru orang yang malam kepekaannya sangat tajam, sangat mendalam. Janda miskin tadi, kendati hanya tinggal punya tepung dan minyak terakhir, berani memberikannya, berani mempersembahkannya untuk sang nabi. Dia tidak ingat anaknya dan dia akan mati duluan. Dia berani memberi, berani mengutamakan yang lebih membutuhkan. Ia kaya cinta. Malam tapi kaya belas kasih. Malam tapi punya solidaritas yang tinggi. Harta terakhir yang dia punya, dia persembahkan di bait Allah. Karena itu dia mendapat pujian dari Yesus. Biasanya yang dipuji orang-orang level atas, ahli Taurat, Farisi, pemuka-pemuka agama. Tapi kali ini Yesus memuji seorang janda, janda gemilang, janda cemerlang, bukan kata janda kembang. Apa kata Yesus tentang janda ini? Janda ini memberi jauh lebih banyak dari semua orang tadi. Karena orang tadi, orang kaya memberi dari kelimpahan, tapi janda ini memberi dari kekurangan. Semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Saya pernah ketemu dengan ibu gemilang seperti ini. Ya, saya kasih nasihat, ibu, jangan terlalu banyak bermakasih, tabung-tabung juga untuk diri sendiri untuk masa depan. Ibu ini jawab, pastor, kalau orang sekutu, di muka mata, bagaimana tidak mau berbagi? Aduh, malu saja, hebat sekali. Inilah ibu cemerlang. Tidak pikir masa depannya sendiri, tidak pikir masa tuanya sendiri. Siapa yang lebih butuh? Itu numero uno, number one. Cemerlang, gemilang, patut dipuji. Karena janda-janda ini memberi bukan dari sisa-sisa, bukan memberi dengan ukur-ukur, tapi seluruh nafkahnya, hidupnya. Kedua, kisah tentang janda tadi menunjukkan bahwa kita semua mampu mengikuti Yesus Kristus yang dalam bacaan kedua tadi dinyatakan mempersembahkan jiwa dan raganya seutuhnya demi orang lain. Maka bukan hanya janda-janda itu yang mampu, kita juga semua mampu memiliki hati cemerlang, hati gemilang, seperti Yesus mampu berkorban bagi kebaikan orang lain. Selanjutnya, bagaimana kita bersikap terhadap janda-janda? Pertama, belajar dari Nabi Elia. Ada satu hal menarik dari Nabi Elia. Nabi Elia memberikan keyakinan, peneguhan. Jangan takut ini. Tepung dalam tempayanmu dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan habis. Dan janda ini percaya. Ada banyak janda yang kehilangan harapan, yang putus asa, yang belum sepi, sendiri, takut dengan masa depan, belum lagi diperas kiri dan kanan. Mari kita berani memberikan encouragement,
memberikan semangat, memberikan dukungan. Mereka adalah orang-orang yang peka hatinya. Mereka punya banyak waktu untuk berdoa. Mereka punya banyak waktu untuk kegiatan-kegiatan sosial. Mereka dapat dilibatkan. Mereka dapat dikunjungi. Mereka dapat diajak. Ambil bagian menjadi gereja yang murah hati. Gereja yang berani berkorban. Kedua, belajar dari Tuhan Allah. Membela, menolong, memperhatikan, memperjuangkan keadilan orang-orang kecil seperti janda-janda ini. Mengangkat hidup mereka. Membela di mana mereka perlu ditolong. Membantu mensejahterakan kehidupan mereka. Ada banyak janda-janda yang berjuang dan perlu ditolong. Contoh kecil, ibu bapak di sini rata-rata kalau belanja di Alfamart ya, atau di Indomaret. Yang punya itu orang kaya atau orang miskin? Alfamart. Orang kaya, masa orang miskin mampu bikin Alfamart? Tapi kalau bapak ibu belanja di sana, bapak ibu tawar enggak? Tidak tahu, cuma ambil bro, bayar, gesek. Tapi coba kalau ada nina-nina jual koki-koki, jual sayur, berapa itu terung? Oh 3.000. Nina-nina ini kurus-kurus begitu seperti tiang listrik. Oh 3.000, 6.000 saja. Cuma itu yang tumbuh di kebunnya masih ditawar lagi di bantal leher. Kerap kali kita ini kejam. Orang sudah miskin, kita masih tawar di bawah harga. Tapi orang kaya di Alfamart gesek. Mari kita memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjuang, yang kecil, yang susah. Belajar dari Tuhan Yesus. Jangan menilai orang dari penampilannya, dari apa yang kelihatan. Lihatlah hati nuraninya, lihatlah motivasinya, hargailah ketulusannya untuk memberi. Jangan kita tertipu oleh penampilan. Mari kita lihat hati terdalam, suara hati seseorang. Di sana kelihatan kualitas hidup Kristianinya. Bapak Ibu, ada seekor ayam dan babi pergi ke gereja. Karena mereka belum dibaptis, mereka main-main saja di luar. Tiba-tiba mereka dengar pengumuman, ada bencana alam di Flores. Baru saja diresmikan panitia Natal tahun baru, membutuhkan anggaran. Ada rupa-rupa kegiatan dari Sinterklas sampai apa semua. Mohon umat memberikan bantuan. Ayam dan babi mulai berdiskusi. Kita juga, kita sering merungkut di dekat gereja. Kita juga harus memberi sumbangan. Lalu bagaimana? Ayam bilang, saya akan memberikan setiap hari 1 biji telur untuk gereja, untuk panitia Natal. Hitung berapa hari sepanjang tahun, tiap hari saya berikan 1 butir telur. Baru mulai berpikir, dia kasih telur, saya mau kasih apa ini? Karena babi susah berpikir, ayam ini kasih pendapat. Bro, kau kasih saja pokoknya daging. Bisa bikin rendang, bisa babi buta, bisa sate, bisa babi toreng, bisa babi rica. Babi bilang, nana jatuh hidup, baru kita tuh mati. Yesus memuji janda itu, karena dia memberi bukan ukur-ukur, karena dia memberi bukan sisa-sisa, tapi seluruh yang
Jangan takut, kita takkan pernah kekurangan ketika kita berani memberi